Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas terkait hubungan nonlinear. Yang sebelumnya kita di materi linear, ini kita masuk di materi nonlinear, bahwasanya ini nanti terkait hubungan nonlinear kita banyak belajar terkait penerapan ekonomi juga, tidak kalah penting terkait linear, bahwasanya nanti secara realistik dan secara rasional pun banyak model linear yang akan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak juga fungsi-fungsi yang sebenarnya itu berasal dari fungsi non-linear ini yang kemudian disederhanakan dengan fungsi linear, semacam itu. Nah, ini nanti kita belajar terkait beberapa fungsi linear. Di sini ada fungsi kuadrat, asal fungsi kuadrat parabolik, kemudian fungsi kubik, ada fungsi eksponensial, ada fungsi logaritmik. Nah, fokus kita nanti menitik beratkan pada fungsi kuadrat. Nanti di fungsi kuadrat ini nanti ada banyak ya. Ada misalkan fungsi parabola, fungsi hiperbola, elips, dan lingkaran. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar terkait fungsi kubik. Nah, bedanya kalau fungsi kuadrat ini artinya kita adalah belajar terkait yang mana variabel itu, model itu terdapat variabel pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kalau kubik, pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Nah, kalau pangkat 2 nanti modelnya bisa seperti ini, Y sama dengan alpha plus bx plus cx pangkat 2, di mana c-nya ini koefisien dari x pangkat 2 ini adalah tidak sama dengan 0. Nah, nanti dalam gambar kuadrat, fungsi kuadrat ini kita ada 4 kemungkinan dalam bentuk potongan kerucut, seperti lingkaran, kemudian elips, hiperbola, atau parabola. Nah, coba kita perhatikan di gambar berikut ini. Ini ada gambar potongan kerucut. Jadi ada potongan lingkaran yang potongan horizontal sejajar seperti ini lingkaran nanti bentuknya. Kemudian bisa elips agak lonjong ini. Nah, kemudian parabola, hiperbola dulu. Hiperbola ini potongan tegak lurus, vertikal ini. Kemudian parabola ini agak melonjong seperti ini. Ini akan kita pelajari, fokusnya pada parabola dan hiperbola ini terkait penerapan ekonomi baik makro maupun mikro. Nah, kemudian ini ada identifikasi persamaan kuadrat, yang mana nanti persamaan kuadrat itu setidaknya dalam model ini A dan B-nya ini, A dan B-nya ini, pokoknya koefisien yang variabelnya pangkat 2 ini tidak sama dengan 0. Nah, ini kemudian bentuk umumnya adalah gambar kurva dari persamaan, yakni jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B, ini tidak sama dengan 0. Intinya A dan B-nya ini tidak sama dengan 0. Ini kemudian P-nya 0, ini akan berbentuk lingkaran. Yang berbentuk elips ketika P kuadrat kurangi 4AB kurang dari 0, ini bentuknya elips. Kalau lebih dari 0, ini bentuknya hiperbola. Kalau sama dengan 0, ini parabola. Kemudian ini sama kayak tadi. Kemudian langsung kita ke ini saja. Saya stop share. Kita beralih ke buku. Nah, ini ada fungsi kuadrat. Kemudian ini ada bentuk-bentuknya, langsung saja nih. Ada bentuk lingkaran. Kemudian ini ya kita lewati saja untuk lingkaran ini.
kita fokusnya ke penerapan ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi mikro dan makro dalam dunia agribisnis. Jadi nanti bentuk elips ini kita lewati. Nah, ini nanti berbentuk hiperbola seperti ini. Kita langsung saja ke penerapan ekonominya. Ini ada bentuk hiperbolanya. Nah, semacam ini. Kita tampilkan sedikit saja. Nah, ini bentuk-bentuk parabola. Nanti yang mana ini ada titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya adalah pada titik ini. Kalau dia gambarnya tertutup seperti ini, kalau dia terbuka seperti ini, nanti titiknya berada di bawah sini. Kalau dia menghadap ke atas seperti ini, menghadap ke atas dari sisi kiri ini, melengkung ke kanan. Nah, ini dia nanti titiknya di titik sini. Kemudian sumbu simetris ini ada titik ekstrimnya di sini. Nah, ini kan dia yang berbentuk ke kanan seperti ini, maka titik ekstrimnya di sini. Nah, itu untuk mencari titik ekstrimnya kita bisa menggunakan rumus ini. Yang mana nanti kita mencari titik ekstrim adalah bisa mencari titik maksimum atau titik minimumnya. Misalkan nih, dalam suatu perusahaan nanti ketika kita berkaitan dengan biaya produksi, maka yang dipikirkan perusahaan adalah ketika meminimalkan biaya produksi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau kasusnya seperti itu, yang ingin kita cari adalah minimalisasi biaya. Maka kita bisa melihat titik ekstrimnya itu, titik ekstrim terbawahnya berapa. Tapi kalau kaitannya dengan perusahaan pengen menjual, memperoleh keuntungan atau pendapatan yang sebesar-besarnya, memperoleh penerimaan yang sebesar-besarnya, penerimaan tinggi dengan pendapatan yang paling tinggi, maka yang dicari adalah titik maksimalnya. Ya, bisa mencari dengan rumus ini atau ini juga bisa. Nanti langsung kita praktekkan saja. Nah, kemudian selanjutnya ini ada fungsi kubik. Fungsi kubik ini dia berpangkat paling tinggi, pangkat variabelnya adalah berpangkat 3. Nah, ini. Jadi berbeda dengan fungsi kuadrat. Kalau dia fungsi kuadrat, dia bentuknya adalah lengkukan satu kali seperti ini. Nah, coba kita amati. Kita harus bisa membedakan ketika kuadrat sama kubik. Nah, kalau linear, maka garisnya adalah garis lurus. Dia misalkan seperti ini. Ini lurus terus. Ini linear. Kalau fungsi kuadrat, dia bisa berubah seperti ini atau melengkung ke bawah sini. Nah, artinya apa? Ini adalah lekukannya adalah satu kali lekukan. Dia fungsi kuadrat pangkat 2. Kalau fungsi kubik, dia ada lekukannya lagi. Jadi dia seperti ini, melengkung. Kemudian istilahnya 2 kali lekukan. Nah, atau bisa digambarkan seperti ini juga bisa. Nah, lekukan ini, melakukan ini. Artinya kan di sini dia melekuk sekali nih, melengkung nih sekali. Ini kuadrat. Kemudian ini lagi kuadrat lagi. Nah, 2 kali kuadrat seperti ini, 2 kali fungsi kuadrat seperti ini, dia bentuknya adalah fungsi kubik pangkat 3. Jadi dia melengkung sekali ke sini, kemudian melengkung lagi dia ke atasnya. Di sini ada namanya titik inflection point atau titik belok. Yang mana ini adalah lakukannya dia ke dalam. Kemudian di titik sini dia langsung melengkung ke arah luar. Artinya apa? Dia ada titik istilahnya titik beloknya ini. Nah, dari berbelok harusnya berbelok ke dalam, kemudian tiba-tiba berkelok ke kanan, ke luar. Nah, ini namanya titik inflection point. Nah, nih, titik inflection point adalah titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung. Nah, ini adalah peralihan namanya inflection point.
Nah, dalam fungsi kubik kita mempunyai satu titik ekstrim, maksimum atau minimum, atau dua titik ekstrim juga bisa, maksimum dan minimumnya. Nah, kalau di fungsi kuadrat kita hanya memiliki satu titik ekstrimnya, dia bisa ekstrim maksimum atau minimum. Kalau yang fungsi kubik, nah, dia punya maksimumnya dua. Nah, punya maksimum satu, minimum satu, artinya mempunyai titik ekstrim dua. Di sini titik maksimumnya di sini, titik minimumnya di sini. Ini adalah titik perpindahan mulai dari cembung ke cekung. Nah, seperti ini. Ini namanya inflection point. Ini secara konsepnya. Nanti kita langsung praktek ke fungsi penerapan ekonomi. Nah, langsung saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini adalah penerapan ekonomi. Nah, sama dengan fungsi linear terkait permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Di sini juga ada kaitannya dengan permintaan, penawaran, keseimbangan fungsi non-linear. Ini sama persis persamaan keseimbangan antara permintaan, penawaran itu dia modelnya seperti ini. Persamaannya adalah QD sama dengan QS. Kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Q demand sama dengan QS. Atau juga bisa price demand sama dengan price supply. Kita pakai yang Q demand sama dengan Q supply. Nah, ini seperti kasusnya yang dulu ketika ini adalah titik di mana keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, kemudian misalkan ada pajak nih. Pajak yang terjadi adalah ketika peningkatan pajak, maka harga akan naik. Karena suatu barang ketika dikenakan pajak oleh pemerintah, yang terjadi adalah dikenakannya pada harga produk tersebut. Nah, harga produk tersebut ketika dikenakan pajak, maka harganya akan naik. Yang terjadi adalah peralihan equilibriumnya, keseimbangannya. Yang semulanya titik ketemunya penawaran dan permintaan adalah di titik sini. Nah, karena dikenakannya pajak, maka akan berpengaruh kepada kurva penawaran. Harganya naik, maka kurva penawarannya akan harganya naik, maka permintaannya akan juga berkurang. Harga naik, permintaannya berkurang, maka kurva penawarannya akan berpindah ke kiri. Ini adalah istilahnya kalau dia berpindah di titik-titik sepanjang kurva ini, dia namanya adalah moving atau pergerakan. Bergerak dari sini ke sini, ini di sepanjang kurva QD ini namanya pergerakan. Nah, QS ini dia bergeser dari GS1 ini menjadi GS 0 ini menjadi GS1 ini, dia bergeser, namanya shifting. Nah, harus bisa membedakan. Kalau kurvanya berubah, dia berganti kurva dari sini menjadi kurva ini namanya pergerakan. Kalau pergeseran dari GS ini, kurva 1 ini menjadi kurva berikutnya ini namanya pergeseran atau shifting istilahnya. Kalau dia berpindahnya hanya sepanjang kurva saja, nah berpindah titik sini ke sini, ini kan pindah titik-titik saja. Nah, ini namanya pergerakan. Ada moving. Istilahnya dalam perekonomian seperti itu. Dalam matematika ekonomi seperti itu. Nah, ini adalah kasus ketika harga naik, maka permintaan akan berkurang, penawaran juga akan bergeser ke kiri. Yang dari sebelumnya di kanannya ini kemudian bergeser ke kiri. Itu yang terjadi. Nah, misalkan langsung saja ke kasusnya ini.
Fungsi permintaan akan suatu barang ditentukan persamaan 19 min P2. Ini adalah fungsi kubik pangkat berpangkat 2. Sedangkan penawarannya adalah min 8 plus 2P pangkat 2. Nah, berpangkat 2 ini kuadrat, fungsi kuadrat juga. Artinya fungsi nonlinear kuadrat. Nah, bagaimana keseimbangannya? Kalau keseimbangannya kita ya tinggal ini seperti yang pertemuan sebelumnya. Nah, ini keseimbangannya adalah GD min GS. GD sama dengan GS. Nah, GD sama dengan GS. Kita masukkan, substitusikan saja. GD-nya adalah 19 min P2, GS-nya adalah min 8 plus 2P pangkat 2. 19 min P pangkat 2 sama dengan 8 min 8 plus 2P pangkat 2. Nah, kemudian ya kita yang min 8 pindah ruas ke kanan, ke kiri menjadi plus, jadi 27. Kemudian min P pangkat 2 pindah ke ruas kanan jadi 3P pangkat 2. Nah, sehingga kita bisa memperoleh P pangkat 2 adalah 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, kemudian ini P pangkat 2 sama dengan 9, P nya ketemulah P 3. Nah, sehingga kita bisa substitusikan P sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan, mau GD nya mau GS nya juga nggak masalah. Sehingga ini kita contohkan yang GD nya adalah 19 min P pangkat 2, P nya kita substitusikan menjadi 19 min 3 pangkat 2, ini sama dengan 10. Sehingga titik keseimbangan harganya adalah 3, kuantitas keseimbangan barunya adalah 10. Nah, sama contohnya seperti di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian ada kasus lagi nih, jika misalkan terhadap misalnya barang bersangkutan dikenakan pajak spesifik Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi, ini adalah keseimbangannya, ini keseimbangan awal. Kemudian terjadi dikenakannya pajak Rp1, maka pajak akan ngaruh ke sini nih, GS-nya. Kemudian ketemulah ya pokoknya sama di hasilnya ini persamaan sama seperti pertemuan sebelumnya. Ini adalah GS setelahnya adanya pajak. Kemudian BD sama dengan GS setelah adanya pajak. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan saja. GD-nya adalah 19 min P pangkat 2 sama dengan min 6 min 4P plus 2P pangkat 2. Nah, ketemulah seperti ini. P-nya adalah 3,63. Nah, caranya sama kayak ini, disubstitusikan saja. Ketemulah P terbarunya, harga terbarunya adalah 3,63. Kemudian kita tinggal mensubstitusikan P ini ke salah satu persamaan yang ada ini, antara ini. Nah, ketemulah Q equilibriumnya adalah 5,82. Jadi tadi yang semula harganya adalah 3, kemudian dikenakan pajak, harganya naik menjadi Rp3,63 per unitnya. Kemudian kuantitasnya yang semula diminta sebelum adanya pajak adalah 10. Ketika dikenakan pajak, dia permintaannya berkurang menjadi 5,82. Jadi kuantitas yang diminta itu berubah. Nah, kemudian cara memperoleh berapa sih beban pajak yang dikenakan tanggung oleh konsumen dan produsen.
itu bisa kita sama seperti yang pertemuan sebelumnya. TK ini pajak yang dikenakan pada konsumen, itu dia harga setelah dikenakan pajak dikurangi dengan harga sebelum dikenakan pajak. Di harga setelah dikenakan pajak adalah 3,63 dikurangi dengan harga sebelum adanya pajak dikurangi 3 sama dengan 0,63. Ini adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen setiap unitnya. Setiap unit pembelian barangnya. Nah, kemudian TP ini adalah pajak yang dikenakan produsen. Caranya adalah dengan mengurangkan pajak dengan pajak yang dikenakan oleh konsumen. Jadi pajak keseluruhan tadi adalah Rp1 dikurangi dengan 0,63 dari pajak konsumen, maka pajak produsennya adalah 0,37. Jadi kita simpulkan bahwa pajak yang dikenakan tadi Rp1 itu lebih besar dikenakannya kepada konsumen daripada yang dikenakan pada produsen. Jadi konsumen menanggung lebih banyak pajak itu daripada produsen. Kemudian berapa pajak yang diperoleh pemerintah setelah mengenakan Rp1 per unit tadi? Maka jumlah kuantitas yang jumlah keseimbangan kuantitasnya setelah adanya pajak tadi adalah 5,82 dikalikan dengan pajaknya 1, maka diperolehlah 5,82. Ini pajaknya yang diterima oleh pemerintah setelah mengenakan pajak tersebut. Nah, pajak ini kan pemerintah mengenakan pajak, bisa juga nanti dikeluarkan lagi oleh pemerintah kan dari pajak itu untuk kesejahteraan masyarakatnya, bisa berupa membangun taman, membangun jalan raya, tol, kemudian stadion misalkan, ataukah lain-lain sebagainya yang menjadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saya lanjutkan untuk fungsi biaya. Fungsi biaya ini adalah, ingat dulu fungsi biaya adalah biaya dulu adalah yang mana biaya itu adalah total cost sama dengan total variable cost ditambah dengan total fixed cost. Jadi dalam susunan biaya itu dia terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu untuk melakukan produksinya. Nah, yang mana biaya variabel itu ketika kapasitas produksinya semakin besar, maka biaya variabelnya juga semakin besar. Ketika kapasitas produksinya semakin kecil, maka biayanya variabelnya ada semakin kecil. Artinya apa? Misalkan nih, pupuk. Ketika petani punya 1 hektar, maka pupuk yang digunakan misalkan 1 kilo. Ketika petani itu punya 2 hektar, maka yang digunakan pupuknya bisa 2 kilo atau 2,5 kilo misalkan. Nah, artinya kan semakin luas lahan, kapasitas produksinya semakin besar, maka input produksinya adalah itu tadi, pupuknya itu misalkan, maka semakin besar pula. Ketika lahannya semakin sempit, maka input produksinya atau biaya variabelnya juga semakin kecil. Nah, itu adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel misalkan pupuk, bibit, tenaga kerja, dan seterusnya. Kalau biaya tetap adalah biaya yang seberapapun besarnya kapasitas produksi, biayanya tetap terus konstan. Misalkan tanah, dia investasi tanah misalkan. Nah, biaya tetapnya dia yang dikeluarkan adalah tanah. Mau dia memproduksi, mau dia tanpa ada kegiatan produksi, ya biayanya tetap sekian yang dikeluarkan. Mau produksinya besar, mau produksinya kecil, ya biaya produksinya ya tetap itu sekian. Nah, itu adalah namanya biaya tetap.
Nah, dalam susunan total biaya itu ada biaya tetap, juga ada biaya variabel. Ini juga sudah dapat harusnya di mata kuliah ekonomi pertanian. Nah, kemudian ini ada biaya tetap, dia kalau dituliskan di matematika ekonomi dia adalah sebagai konstantanya. Maka fixed cost dia adalah K. Biaya variabel adalah fungsi dari produksi. Artinya apa? Dia tergantung dari produksi. Ketika produksinya semakin besar, maka biaya variabelnya juga semakin besar. Nah, maka dituliskan fungsi Q ini. Q adalah outputnya. Ketika outputnya semakin kecil, maka VC-nya ini biaya variabelnya adalah semakin kecil. Berbeda dengan fixed cost, biaya tetap. Biaya tetapnya adalah dia sebagai konstanta. Dia berdiri sendiri, nggak ada yang mempengaruhi. Sehingga kalau dituliskan dalam fungsi biaya total adalah C sama dengan FC plus VC. Biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetapnya adalah dia sebagai konstanta. Biaya variabelnya dia sebagai fungsi Q. Nah, misalkan K adalah dia ya konstanta, misal 1 miliar. Tulis saja 1 miliar tanpa ada variabel yang melekat di antaranya. Kalau fixed cost dia ini adalah fungsi dari variabel cost, dia adalah fungsi dari Q output. Ingat dulu teman-teman, di sebelum UTS itu sudah saya jelaskan mana biaya misalkan nih, mana variabel independen, mana variabel dependen, mana konstanta, mana ini. Nah, misalkan nih 20 plus 0,5 X1 misalkan. Ini harus bisa membedakan mana yang variabel, mana yang parameter, mana yang koefisien, mana yang konstanta. Nah, ini adalah variabel dependen. Ini adalah variabel independen. Ini dipengaruhi oleh X1. Karena ini positif, maka ketika X1-nya naik, maka Y-nya juga akan naik. Ketika X-nya turun, maka Y-nya juga akan turun. Nah, ini namanya dependen. Variabel yang tergantung oleh variabel lainnya. Jadi ini mempengaruhi ini, tapi ini tidak mempengaruhi ini. Makanya istilahnya adalah dependen, ini independen. Kemudian ini adalah parameter. Nah, parameter itu ada parameter dia sebagai koefisien. Koefisien. Ini dia sebagai konstanta. Nah, makanya di sini dia berdiri sendiri, mau berapapun dia tidak ada yang mempengaruhi. Jadi dia tidak menempel di variabel, dia 20 ya 20 saja. Kalau koefisien dia itu melekat pada variabel X1 0,5. Ini dia koefisiennya, melekat di X1. Nah, ini namanya koefisien. Nah, kalau dituliskan dalam fungsi biaya, 20 ini adalah biaya tetapnya, berapapun kapasitas produksinya, biaya tetapnya adalah 20. Ini 20 miliar misalkan. Ditambah dengan 0,5 X1. Ini adalah biaya variabelnya. Nah, jadi dia berapapun penambahan outputnya, maka dia akan bertambah juga. Kalau outputnya turun, maka dia juga biaya variabelnya juga akan turun. Nah, seperti itu. Kemudian ada istilahnya biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah average fixed cost. Fixed cost biaya tetapnya dibagi dengan kuantitasnya, outputnya. Ini artinya ini. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk. Nah, ini. Berarti ketika AFC berarti adalah biaya tetap yang dikeluarkan
untuk menghasilkan 1 unit produk. Jadi berapa sih biaya tetapnya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit produk. Nah, kalau biaya variabel rata-rata, average variable cost dibagi dengan Q, jumlah Q-nya. Jadi, kita bisa menyimpulkan, mengartikan bahwasanya biaya variabel rata-rata adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh 1 unit produk. Nah, seperti itu. Kalau biaya rata-rata berarti totalnya di dalamnya adalah ada penambahan AFC, average fixed cost, dan average variable cost. Artinya total biaya keseluruhan dibagi dengan Q. Jadi itu menyimpulkan biaya yang dikeluarkan, total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menghasilkan tiap unit produk. Kalau biaya marginal adalah delta C dibagi dengan delta Q, perubahan harga terhadap perubahan Q. Nah, itu. Jadi biaya marginal adalah biaya yang ditambahkan, biaya yang dikeluarkan, istilahnya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Nah, jadi berapa sih penambahan biayanya untuk memperoleh setiap penambahan outputnya. Itu marginal. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasusnya ini. Ini ada biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Ini kalau fungsi kuadrat parabolik, di sini C-nya ini adalah fixed cost, konstantanya adalah biaya tetap. Ini adalah biaya variabelnya. Nah, kemudian AC, rata-rata biaya adalah ini, AQ pangkat 2 min BQ plus C ini dibagi dengan Q. Kemudian AVC, berarti ininya, VC dibagi dengan Q. Kemudian AFC berarti konstanta dibagi dengan Q. Nah, itu adalah untuk kuadrat parabolik. Dia kurvanya seperti ini. Nah, dia karena berpangkat kuadrat, pangkat 2, maka dia bentuknya seperti ini. Ingat yang konsep awal yang saya sampaikan tadi, nah, dia gambarnya seperti ini, melengkung. Jadi fixed cost-nya di sini dia konstan. Variable cost-nya dia melengkung di sebelah sini. Kemudian total cost ini adalah penambahan variable cost dengan fixed cost, sehingga dia mulainya di intercept sini. Nah, ini adalah AFC, AC, AVC. Nah, ini dia rata-rata fixed cost-nya dia di sini. Dia ini istilahnya AFC asymptot. Jadi dia ini fungsinya, kurvanya ini tidak sampai menyentuh di Q, tapi dia akan terus ke kanan dan terus mendekati Q, tapi tidak sampai menyentuh Q. Itu namanya kurva asymptot. Nah, di sini. Kemudian ini ada average cost-nya. Ini adalah average variable cost-nya di sebelah sini. Kemudian yang kedua, ini adalah biaya total fungsi kubik. Nah, kalau kita berbicara fungsi kubik, maka di sini adalah kuadrat tertingginya adalah pangkat 3. C sama dengan AQ pangkat 2, 3 min BQ pangkat 2 plus CQ plus D. Nah, D ini adalah fixed cost, konstantanya. Kemudian kita mau mencari average cost-nya adalah ya sudah, berarti ini dibagi dengan Q. Average variable cost berarti variable cost-nya ini dibagi dengan Q. Kalau AFC berarti konstantanya ini dibagi dengan Q. Nah, ketemulah ini fungsinya
pada kurva berikut ini. Untuk fixed cost-nya tetap konstan seperti ini. Variable cost-nya dia di sebelah sini, kemudian total cost-nya adalah penambahan dari fixed cost plus variable cost. Dia berada intercept-nya mulai dari D ini. Nah, dia kurvanya coba kita bandingkan. Kurvanya berbeda. Ini kuadrat, dia melakukan seperti ini. Kalau fungsinya kubik, ini fungsi kubik berpangkat 3. Maka ada lakukan seperti ini. Di sini ada namanya inflection point, titik terbaliknya. Jadi berbalik mulai dari cembung menjadi cekung. Nah, ini adalah inflection point. Nah, ini adalah bentuk-bentuk gambar untuk kurva fungsi kubik. Ingat-ingat kubik ya bentuknya seperti ini, kuadrat bentuknya seperti ini. Kalau linear dia bentuknya garis lurus seperti ini. Nah, ini kemudian kita bisa memperoleh AFC. AFC juga ini di sini posisinya adalah sebagai AFC asymptote. Jadi dia mendekati Q terus, tapi dia ya nggak sampai menyentuh Q ini terus gitu. Nah, kemudian AC total average cost-nya, average total cost-nya di sini, average variable cost-nya dia berada di sini. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal ini biaya totalnya dikeluarkan pada sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C. Ini fungsi kuadrat. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum. Nah, yang pertama yang perlu kita selesaikan adalah C sama dengan 2Q pangkat 2 min 24Q plus 102. Pada tingkat produksi berapa unit minimum? Nah, kita pakai rumus yang sebelumnya ada di ini, titik ekstrimnya, titik minimumnya. Min B per 2A atau B2 min 4AC dibagi min 4A. Nah, di sini rumus titik ekstrimnya adalah C minimum terjadi pada kedudukan G. Nah, B min B per 2A. Nah, ini min. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau susunannya ini adalah berawal dari yang berpangkat tinggi, kemudian ke berpangkat rendah sampai pada konstanta. Jadi kalau berpangkat tinggi ini dia ini sebagai A, kemudian ini B, ini adalah C. Nah, sehingga langsung kita masukkan saja. B-nya adalah min 24. Min 24 ini min kali min plus ini 24 per 2A. A-nya adalah 2. 2 kali 2, 4. Nah, sehingga diketahuilah unit minimumnya adalah 6 unit. Nah, ini adalah belum kita baru memperoleh unit minimumnya ini. Kemudian besar diketanya adalah berapa unit biaya total minimum, total biaya produksinya adalah min 2Q pangkat 2 ini min 24Q plus 102. Kita tinggal mensubstitusikan 6 ini ke dalam Q. Nah, Q-nya ini adalah 6 sehingga ketemulah 30 nih. 30 ini adalah biaya minimumnya. 30 rupiah atau 30 dolar. Nah, kemudian kita dapat mencari atau kita juga bisa langsung mencari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabolanya. B yang tadi B pangkat 2 min 4 AC dibagi min 4A. Nah, ini B pangkat 2 min 4 AC dibagi min 4A. Nah, sehingga B nya adalah 24 pangkat 2 min 4 kali 2, C nya adalah 102 dikali 102 dibagi dengan min 4 AA2. Min 4 kali 2 sama dengan min 240 dibagi dengan min 8, hasilnya 30.
Nah, tidak masalah pakai yang rumus mana. Kalau yang ini kita substitusikan dulu ke persamaan ini, hasilnya ketemulah biaya minimumnya adalah 30. Kalau ini menggunakan rumus langsung yang B2 min 4AC dibagi min 4A, hasilnya 30 juga sama. Nah, selanjutnya hitunglah besar biaya total minimum tersebut. Nah, ini sudah diketahui. Pertanyaan berikutnya, hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi. Nah, banyak sekali. Yang pertama, biaya tetapnya. Biaya tetapnya adalah, sudah kita ketahui ini 102. Kemudian biaya variabelnya adalah 2Q pangkat 2 min 24Q. Kita substitusikan pada kondisi Q-nya tadi, Q-nya sama dengan 6. Dari pertanyaannya ini kan, nah, pada tingkat produksi tadi. Tingkat produksi tadi artinya produksi 6 ini. Nah, sehingga kita substitusikan 6 ini ke dalam variabel cost. 6 ini 2 kali 6 pangkat 2 min 24 kali 6 sama dengan min 27. Diketahuilah variabel cost-nya adalah min 27. Nah, kemudian ini adalah AFC-nya. Kita mau mencari AFC berarti ya C-nya tadi kan 30, total C-nya kan 30. 30 dibagi dengan Q ya, ini average cost-nya 5. Average fixed cost-nya berarti ya fixed cost-nya tadi 102. 102 dibagi Q 6 sama dengan 17. HVC-nya adalah VC dibagi Q. VC-nya adalah min tadi min 72 dibagi dengan 6 hasilnya min 12. Kemudian pertanyaan berikutnya, seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan 1 unit, berapa besar biaya marginal? Ada kenaikan 1 unit. Nah, sehingga yang semulanya 6 unit menjadi, ini adalah rumus marginal cost-nya, semula 6 unit menjadi 7 karena penambahan 1 tadi. Nah, rumus dari marginal cost ini yang ditanya adalah marginal cost. Berarti adalah delta C dibagi dengan delta Q, perubahan biaya dibagi dengan perubahan outputnya. Perubahan biayanya adalah, nah, kita cari dulu, tadi kan ketika outputnya 6 maka biaya produksinya 30. Maka ketika penambahan 1 unit outputnya menjadi 7, berapakah biaya yang dikeluarkan? Maka kita mensubstitusikan dulu Q sama dengan 7 ke dalam persamaan cost-nya. Tadi kan persamaannya adalah ini, min Q pangkat 2 min 24 Q plus 102. Maka C sama dengan 2 Q, Q-nya 7 pangkat 2 min 24 pangkat kali 7 ini Q plus 102. Sehingga diketahuilah ketika outputnya sama dengan 7 maka biaya yang dikeluarkan adalah 32. Sehingga kita bisa masukkan 32 ke sini. Nah, perubahan C 32 dikurangi 30, perubahan Q-nya 7 dikurangi 6 hasilnya 2. Ini adalah MC-nya, marginal cost-nya. Nah, jadi ketika menaikkan produksi dari 6 unit ke 7 unit diperlukan tambahan biaya sebesar Rp2. Nah, ini sampai sini. Selanjutnya akan saya sampaikan di part video selanjutnya. Saya akhiri sejenak. Terima kasih.